Halo Sobat Moview, Selamat datang di Moview Movie Review, your movie partner. Bersama aku Yose dan aku Citra. Nah, selama 10 menit ke depan kita berdua bakalan temenin Sobat Movie buat saksiin seputar ulasan-ulasan dari film-film terbaik yang bakal kita review nantinya. Ya bener banget Yos, kita akan mereview film-film terbaik dan menjadikan rekomendasi film untuk Sobat Movie generasi milenial. Film yang akan kita review ini kita akan melihatnya dari para pemainnya, terus juga alur ceritanya, bahkan sampai makna apa sih yang tersirat dalam film-film itu, supaya teman-teman Sobat Movie tuh punya pandangan bahwa film-film Indonesia tuh juga film-film terbaik yang gak kalah terbaiknya dari film-film luar negeri lainnya. So, ini dia ulasan dari film terbaik untuk episode kali ini. Tidak. Namanya Awan, Hai Awan. Bye. Jaga rumah ya. pusat dunia, Hai. Yuk. setidaknya dunia di sekitarku. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Mungkin karena senyumnya, matanya, Tak perlu Siapa yang ngopain Banuan? lugunya, dan cara dia memandang sesuatu. Ya tapi akhirnya aku jadi sadar, aku nggak pernah tahu rasanya ini. Aja cuma pengen hidup kamu nanti jauh lebih baik. Apa itu juga salah ya? Kenapa semuanya harus pengennya ayah sih? Dia anak bontot yang sedang mencari. Aku emang cuma anak bontot, tapi aku juga pengen kayak kakak-kakak aku tuh. Bisa bangga sama dirinya sendiri, aku juga pengen kayak gitu ayah. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sobat Movie pernah nggak sih yang namanya kehilangan orang yang dikasihi, entah itu keluarga atau sahabat atau kekasih. Nah, ketika mengalami yang namanya kehilangan orang yang dikasihi itu menyebabkan adanya perasaan yang sedih gitu ya, sampai akhirnya menyebabkan namanya secondary trauma. Nah, tapi teman-teman tahu nggak kalau secondary trauma ini nggak dibereskan atau nggak dipulihkan saat itu juga, itu bisa berdampak pada psikologis manusia bahkan ke masa depan nantinya. Nah, menurut psikologis klinis untuk Subroto Darmawan MPSI melalui laman help.detik.com, dia menjelaskan bahwa akibat kehilangan orang yang dikasihi, keluarga korban akan merasa bersalah, gangguan kecemasan, emosionalnya bakal sensitif banget, saat yang mudah marah, dan Sulit buat kontrol diri Iya. juga kali ya. Nah, selain itu juga menurut aku pribadi nih ya, Cid, kan ketika kita mengalami secondary trauma itu akarnya itu kan karena kesedihan gitu loh. Nah, tapi kalau kesedihan itu nggak diekspresikan tapi justru malah kayak dipendam gitu, akhirnya tuh malah ya psikologis klinis itu bilang sih, dan itu tuh berdampak juga ke dari satu anggota keluarga ke anggota keluarga yang lain. ini dia nih secondary trauma yang kita tadi bahas yang dialami oleh keluarga di film ini. Sempat booming ya di awal tahun 2020. Film nanti kita cerita tentang hari ini atau NKCTHI. Nah, teman-teman Sobat Movie mungkin ada beberapa yang udah familiar ya dengan film ini. Di dalam film ini tuh genrenya itu adalah tentang keluarga, tapi gak hanya itu aja. Di dalam film ini juga menceritakan bahwa komunikasi itu adalah sarana terpenting di dalam keluarga. Jadi ketika kita merasakan yang namanya kesedihan, kecewa, kepahitan, atau rasa marah, atau mungkin perasaan bahagia, yaitu sudah sepatutnya dibagikan, tidak dipendam-pendam gitu aja. Khususnya nih buat para anak muda sempat ngerasain pengalaman yang sama kali ya sama film ini. Mungkin masa lampaunya itu ngalamin kayak banyak masalah, belum bisa diberesin Sama orang tuanya gitu Iya, ya. betul Jadinya banget. sebagai anak muda tuh bisa lebih berpikir lebih luas dan Iya. berpikir tentang orang tuanya juga yang pernah punya pengalaman masa lalu yang belum dibereskan itu sih. dan harus lebih mengerti sih Iya, kenapa betul. orang tuanya begini. Karena sikap manusia hari ini tuh adalah cerminan dari pengalaman di masa lalu. Jadi mungkin ketika kita merasa kalau misalnya kita tuh punya orang tua yang over banget, protektif, atau mungkin nggak peduli, kayak kita pergi keluyuran kemana-mana tapi kok orang tuanya nggak nyariin, itu kan masing-masing cara orang tua tuh dalam mendidik anak itu karena ada pengalaman yang pernah dipelajari atau yang pernah dilakukan di masa lalu. Nah, film yang diproduksi oleh Angga Dwi Mas Sasongko
diadaptasi dari buku karya Marcella sebagai penulisnya. Dalam film ini tuh diceritakan jadi ada suatu keluarga nih, satu keluarganya ini tuh terlihat ya mereka itu happy-happy aja, tapi di balik itu ada rahasia yang menyelimuti dalam keluarga ini. Makanya antara satu keluarga dengan satu keluarga yang lain tuh jadi kayak nggak begitu baik gitu sih, bisa dibilang komunikasi. Ya walaupun terlihatnya tuh fine-fine aja, tapi sebenarnya tuh ada masa lalu yang belum dipulihkan. Nah itu tadi yang tadi aku sempat singgung tentang secondary trauma yang belum dipulihkan di dalam keluarga itu. Mana caranya bahagia? Kalau sedih aja, gak tahu rasanya Sosok si Angkasa itu adalah anak pertama dari keluarga Narendra yang diperankan oleh Emma Diat saat kecil. Terus ada juga Senior Riza saat SMP dan Rio Dewanto saat dewasa. Nah, Sobat Movie sebagai anak pertama di dalam film ini tuh sudah menjadi tanggung jawab untuk menjaga adik-adiknya. Apalagi ternyata dalam keluarga Narendra ini tuh pernah mengalami yang namanya kehilangan orang yang dikasihi, yaitu adalah adiknya di Angkasa ini. Itu masih meninggalkan bekas pengalaman di dalam hati ayahnya. Jadi ayahnya ini tuh selalu berpesan ke Angkasa untuk selalu menjaga adik-adiknya. Siapa nih Sobat Movie di rumah yang selalu menjaga adik-adiknya sebagai anak pertama nih? Nah, kemudian ada Aurora yang diperankan oleh Shakila Viva Putri saat kecil, Naila Purrama saat SMP, dan Sheila Dara Aisyah saat dewasa. Sebagai anak tengah nih yang biasanya kurang mendapat perhatian dari orang tua, dan pada akhirnya dia melakukan apa yang dia mau. Nah, tapi nggak hanya anak pertama atau anak kedua nih, ada juga anak yang terakhir yaitu anak ketiga, sosok Awan. Awan adalah anak ketiga yang hidupnya menjadi tanggung jawab semua anggota keluarga. Kehadiran Awan lebih diperhatikan dibanding abang atau kakaknya. Nah, hal ini tuh terlihat ketika Awan itu mau praktek magang ya. Tempat dia magang itu tuh dicariin sama ayahnya sendiri. Jadi sosoknya Awan ini tuh lebih tidak bisa dibebaskan ya. Justru di sini Awan mendapat perhatian lebih dari papanya, dari mamanya, terus dari abang sama dari kakaknya juga. Nah sampai akhirnya tuh Awan itu jadi nggak suka karena terlalu diprotektifkan sampai dia tuh nggak bisa bebas dengan sekelilingnya, dengan apa yang dia mau, dan dia juga sulit untuk menemukan jati dirinya karena dibayangi dengan keprotektifan dari ayah. Lebih baik. Aku emang cuma anak bontot, tapi aku juga pengen kayak kakak-kakakku tuh. Bisa bangga sama dirinya sendiri, aku juga pengen kayak gitu, Ayah. Sosok yang diperankan oleh Alira Fakira saat kecil dan Rachel Amanda saat dewasa menampilkan aksi yang betul-betul seperti anak paling kecil pada umumnya di dalam keluarga. Nah, ayahnya ini adalah Pak Narendra yang diperankan oleh Oka Antara saat muda dan Doni Damara saat tua menjadi orang posesif terhadap anak-anak. Nah, tapi suasana dalam film ini terdapat seorang ibu, Bu Narendra, yang sosoknya tuh keibuan banget dan menghangatkan hati penonton juga. Nah, ini diperanin oleh Ika Nanjani, Ibu Narendra saat muda, dan Susan Bachtiar saat tua. Nah, Sobat Movie, tadi kan kita udah ngobrolin tentang keluarga Narendra dalam film ini. Ada lagi nih, satu orang lagi. Siapa tuh? Kesan yang membekas di hati para penonton, khususnya para cewek-cewek yang menonton film ini. Itu adalah Kale. Kale itu tuh adalah orang yang muncul dalam kehidupannya Awan, dan dia itu orang yang kayak membuat Awan itu tuh jadi merasa nyaman gitu loh. Dia memerankan Kale ini tuh adalah Ardhito Pramono. Wah, Pasti Sobat Movie kenal dong sama nama itu. Nah, tapi Sobat Movie gak hanya dari segi pemain serta alur di dalam film ini yang membuat kesan menghangatkan emosional para penonton. Nah, terus juga warna dan setiap angle-angle yang diambil itu tuh buat para penonton juga semakin mendalami film itu ya. Walaupun ya lokasi-lokasinya itu adalah lokasi yang sederhana, kayak di rumah, pasar bahkan, tapi bisa munculkan visualisasi yang kreatif dan indah. apalagi nih ditambah sama soundtracknya nih di film ini yang dinyanyiin oleh Isyana Saraswati. Untuk hati yang terluka, tenanglah kau tak sendiri. Kalimat tenanglah kau tak sendiri tuh ya menjadi sentuhan gitu loh buat mereka-mereka yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Dan ada lagi sih sebenarnya dari soundtracknya Ini ya. ada juga Ardhito Pramono, dan masih ada lagi sih yang lain. Nah,
Tadi kan kita udah ngomongin nih tentang para pemain, alur, soundtrack, lain sebagainya. Sekarang dari kamu nih Cit, kesan apa yang kamu dapatkan? Kesan aku sih, aku nih ya sebagai anak pertama nggak begitu seperti kayak di film, cuman tanggung jawabnya sebagai anak pertama ada gitu. Oh iya, punya adik 2 gitu kan, harus dipertanggungjawab. Aku juga sih, aku menonton film ini tuh komunikasi itu ternyata adalah unsur yang paling penting ya di dalam keluarga. Dan itu juga relate sih sama kehidupan aku sebagai seorang kakak yang punya 1 adik, dimana memang punya tanggung jawab untuk menjaga adik dan mengawasi dia gitu loh. Nah tadi kan kita udah cerita tentang pendapat nih. Menurut kamu rating berapa sih yang tepat buat film ini? 5, itu udah sempurna banget sih. Kalau aku juga 5. Oke, total dari kita 5 dan 5. Terima banget buat NKCTHI dan semua orang-orang yang memproduksi film ini. Jadi Sebuah inspirasi dan memotivasi keluarga juga, anak muda yang menjadi peran orang anak di dalam sebuah keluarga. Nah, Sobat Movie, buat teman-teman Sobat Movie yang udah nonton, boleh dong tolong sertakan di kolom komentar kesan apa yang kalian dapatkan setelah menonton NKCTHI ini. Itu saja di episode kali ini. Aku Yose, pamit undur diri. Dan aku Citra ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay tune di Movie You, Your Movie Partner. Bye-bye.